Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Pratama dengan NIM 2424 1010 3043. Di sini saya akan membahas satu soal dari matkul algoritma dan pemrograman 1. Nah, di sini kita mempunyai soal, yaitu pertama kita diminta untuk meminta inputan string dari pengguna yang isinya hanya alfabet saja. Lalu dari string yang didapatkan, kita akan melakukan pengecekan. Kita menjumlah nilai ASCII dari masing-masing karakter dalam string atau masing-masing huruf. Kita dapatkan lalu kita jumlah. Intinya kita akan mendapatkan total nilai ASCII dari string yang diinputkan oleh user. Lalu nilai ASCII ini nanti totalnya kita akan cek apakah dia itu bilangan prima atau tidak. Ketika dia bilangan prima, kita cetak stringnya atau inputan dari user dan total nilai ASCII-nya, lalu program selesai. Nah, jika tidak, program akan mengganti karakter-karakter dengan aturan ketika nilai ASCII ganjil dengan suatu karakter alfabet kapital acak. Jadi jika hurufnya itu memiliki nilai ASCII ganjil, maka diganti dengan suatu karakter alfabet acak. Jika genap, berarti diganti dengan alfabet kecil acak. Lalu program kembali ke langkah 2.1. Setelah itu, jika langkah 2.1 terus diulang hingga 1000 kali, maka program berhenti dan mencetak string dan angka main 1. Langsung saja kita ke codingannya. Baik, jadi di sini pertama karena kita akan memakai pengacak atau random, kita bakal import modul random. Di sini saya mempersingkat penyebutannya ya, import random as rd, sehingga kita nanti bisa nulis random itu jadi rd. Lalu di sini ada data 1 dan data 2. Ini merupakan data range angka berupa nilai ASCII. Data 1 itu merupakan nilai ASCII dari huruf-huruf kapital, sedangkan data 2 itu merupakan nilai angka ASCII dari huruf-huruf kecil. Di alfabetnya sendiri itu berisikan list data huruf alfabet, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, yang pertama, kita meminta inputan user. While true, artinya ini nanti akan diulang terus-menerus. Nah, kita meminta user untuk memasukkan huruf alfabet saja. Lalu ada juga number sama dengan 0. Nah, fungsi dari number 0 ini akan terlihat pada kode berikutnya. Lalu, di sini kita akan mengecek apakah inputan dari user ini berupa alfabet saja atau ada karakter lain. Nah, ketika I-nya atau ketika huruf dalam yang diinputkan user itu ada di alfabet, maka tidak akan ada perintah yang dijalankan. Sedangkan jika huruf yang ada di user input atau karakternya itu tidak ada di alfabet, maka number ini akan bertambah sebesar 1. Nah, ketika numbernya itu tetap 0, artinya semua karakter atau huruf yang ada di user input ini ada di alfabet, maka kita break. Kita dapat user input yang dimana user input itu sudah berisi hanya alfabet saja. Jika tidak, kita akan mengulanginya lagi ke while. Ya, sebenarnya continue ini tidak terlalu perlu ya. Kita ganti pas juga nggak masalah. Cuman untuk mengingatkan saja kalau di sini kita akan kembali lagi ke perulangannya. Oke, lalu selanjutnya kita akan menuju ke soal yang perintah yang kedua, yaitu mengecek apakah
nilai ASCII dari string itu prima atau tidak. Nah, di sini kita memberikan counternya itu 1. Ini untuk aturan yang ke terakhir. Ketika programnya diulang 1000 kali, maka program otomatis berhenti dan mencetak string dan angka -1. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita ada total. Total ini untuk placeholder atau tempat dari total nilai ASCII yang dimasukkan user. Untuk setiap karakter yang ada di user input, total itu ditambahkan dengan nilai ORD. Ini adalah nilai ASCII dari sebuah karakter. Artinya di sini kita menjumlahkan nilai ASCII setiap karakternya ke total. Sekarang kita dapatkan total nilai ASCII dari karakternya. Setiap karakter dari user input. Kita sudah dapat total. Nah, yang kedua di sini ada count. Nah, fungsi dari for x in range 2, total ini adalah jika total modulus x itu sama dengan 0, maka count ditingkatkan atau ditambahkan nilainya dengan 1. Nah, fungsinya di sini dia itu untuk mengecek apakah total ini bilangan prima atau tidak. Nah, ketika total ini bisa habis dibagi oleh suatu bilangan selain dirinya sendiri dan 1, berarti dia bukan bilangan prima. Makanya di sini count-nya ditambah. Nah, di sini pula ketika count-nya itu sama dengan 0, artinya tidak ada bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Otomatis dia bilangan prima. Nah, kita akan print inputan itu adalah bilangan prima dengan total ASCII-nya sebagai berikut. Lalu kita break. Kita berhenti dari looping ini. Nah, jika count-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita akan masuk ke perintah yang keempat. Kita harus mengganti karakter atau hurufnya. Caranya bagaimana? Ingat bahwa string itu memang sebuah data sequence, sebuah list, tapi dia bersifat immutable. Maka dari itu kita perlu merubahnya menjadi sebuah list terlebih dahulu. Makanya di sini word itu sama dengan list user input. Setelah itu, setiap i, alpha dalam enumerate word. Enumerate ini artinya i di sini adalah indeks ya. Terus alpha itu elemennya atau karakternya. Di sini kita mengecek setiap elemennya atau setiap hurufnya. 6 itu sama dengan RD random ya, random 0,5 data 1 main 1. Oke. Jadi kita akan merandom angka di antara 0 dan jumlah dari data ini. Saya belum menyebutkan bahwa data 1 dan data 2 itu panjang range-nya itu sama. Maka dari itu kita bisa gunakan data 1 atau data 2. Setelah itu, jika or alpha atau nilai ASCII dari huruf ini itu jika modulus 2-nya sama dengan 1, otomatis ini adalah bilangan ganjil. Lalu ketika bilangannya ganjil, kita rubah dari karakter alfabet kapital acak. Karena kapital berarti pakainya data ke 1. Kita acak, kita di sini udah dapat 6 number acak. Lalu kita masukin data 6. Di sini kan range-nya. Kita nanti CHR adalah fungsi untuk merubah angka di sini menjadi nilai ASCII-nya.
Contohnya ada tadi 1 ya, 65 sampai 91, berarti 65 sampai 90, kita dapat 70. Nah, nanti 70 di nilai AC itu huruf apa, di sini diganti. Ketika kita udah merubah, otomatis kita dapat di sini word atau list huruf yang sudah dirubah. Setelah itu kita perlu merubah list ini menjadi string lagi. Caranya yaitu dengan membuat sebuah string kosong. Setelah itu kita masukkan setiap huruf yang ada di word atau list hurufnya. Lalu kita tambahkan sehingga nanti didapatkan stringnya. Setelah kita dapatkan string, kita declare ulang lagi user input itu dengan string baru. Di sini counternya ditambah dengan 1. Nah, yang terakhir ini adalah untuk perintah ke-6. Jika sudah dilakukan 1000 kali, maka program berhenti dan mencetak string dan angka. Jika sudah diulang 1000 kali, maka program berhenti dan mencetak string dan angka min 1. Kita akan mencetak stringnya dan angka min 1. Nah, di sini counternya itu 1001. Kenapa? Karena setiap satu perulangan di sini, maka akan akan ditambah 1. Otomatis kode ini akan berhenti ketika dia mencapai 101. Makanya di sini kita tulis 101. Sebenarnya kita bikin ini jadi true, lalu kita break-nya di sini kita kasih break, itu juga bisa. Tapi mungkin saya perlu pakai cara ini, jadi kemungkinan terjadi infinite loop-nya itu rendah. Mari kita coba saja. Mari kita coba jalankan. Oke, I. Oke, I itu 73, otomatis prima ya. Kita coba lagi. Kali ini mungkin akan saya acak gitu. Oke, kita dapat huruf yang diacak juga dengan totalisasi 823. Prima lagi. Kita coba lagi. Akankah kita dapat mencapai perulangan 1000 tanpa mendapat nilai yang prima? Masih prima juga. Terakhir. Oke, kita dapat prima. Kita belum dapat output dari yang counter 1001 ya. Oke, di sini juga kita dapat lihat bahwa kita tidak bisa menaruh spasi. Karena tidak ada di apa. Oke. Oke, terakhir kali. Oke, begitulah tadi pembahasan soal dari matkul algoritma dan pemrograman 1. Bila ada yang ingin ditanyakan atau dirundingkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.